Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa lagi dengan saya di channel DGS Official. Pada malam hari ini kita belajar secara khusus tentang pemakaian patung. Ya, kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak sekali kesalahpahaman tentang penggunaan patung dan bukan hanya terjadi di antara kita, tapi juga di antara saudara-saudari kita di tempat lain yang eh, salah paham ya tentang fungsi kegunaan dari patung itu sendiri. Nah, malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan membahas ya bagaimana fungsi patung di dalam gereja Katolik. Secara khusus ya saya menanggapi salah satu video yang dibuat oleh seorang pendeta. Meskipun dalam konteks pembahasannya itu memang saya kira yang dibahas itu adalah tentang penggunaan patung sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Tetapi dalam konteks ini, sebagai orang Katolik, kita juga punya perspektif ya. Maka dari itu, kita perlu menjelaskan perspektif kita atau ajaran kita itu seperti apa tentang patung itu. Ya, itu perlu harus kita jelaskan supaya orang Katolik yang menonton video itu kemudian bisa mengerti, bisa paham apa kegunaan dari patung yang kita punya itu. Ya, ya, oke Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membahas itu pada malam hari ini. Meskipun di berbagai waktu yang lalu kita pernah membahas mengenai tema-tema semacam ini. Tetapi kali ini mungkin agak berbeda ya. Agak berbeda pembahasannya, lebih ringan ya, lebih 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 enjoy ya. Tidak terlalu berat-berat bahasanya, sederhana saja supaya mudah dimengerti. Begini, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum saya memulai topik ini, dan mungkin nanti saya tampilkan sedikit video dari Pendeta Esra Soru, kita harus tahu bahwa manusia itu adalah makhluk visual. Saya ulangi lagi, sebelum saya lanjut dengan materi PowerPoint saya, kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk visual. Karena manusia itu makhluk visual, maka sesuatu yang dia kagumi, sesuatu yang dia cintai, itu selalu berkaitan dengan visualisasi. Contoh, saya sangat mencintai ibu saya. Maka visualisasi dari ibu saya yang kita kenal sebagai foto, itu bisa menjadi pengobat rindu saya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak muda misalnya, mereka sangat fans dengan artis Korea misalnya. Maka kalau Bapak Ibu misalnya membuka dompet mereka atau membuka tempat-tempat atau tas mereka misalnya, maka di situ ada foto artis Korea. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu makhluk visual. Ya, makhluk visual. Segala sesuatu yang dia kagumi, dia visualisasikan. Bahkan tanpa foto, tanpa visualisasi sekalipun, kita bisa memvisualisasikan sesuatu dalam khayalan kita, dalam lamunan kita, Bapak Ibu. Contoh, saya berkenalan dengan seorang cewek. Nah, ini saya berikan contoh sederhana saja, Bapak Ibu ya. Saya berkenalan dengan seorang cewek. Saya berjumpa di suatu tempat. Di suatu waktu, itu saya bisa visualisasikan perjumpaan itu dalam lamunan saya, dalam pikiran saya. Saya bisa visualisasikan. Kemudian visualisasi itu kalau masuk ke dalam ilmu sinematografi, perfilman Bapak Ibu, visualisasi saya tadi itu bisa jadi film, bisa jadi tulisan. Visualisasi saya bisa jadi tulisan, bisa jadi film,
Bahkan bisa jadi patung. Bisa jadi 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Oke. Apakah pada masa perjanjian lama banyak hal-hal visualisasi yang dipakai oleh Tuhan? Saya kira Bapak Ibu yang belajar tentang teologi, yang belajar tentang keagamaan, Tuhan Allah itu sering memakai visualisasi kepada umat Israel. Apa itu visualisasi yang digunakan Bapak Ibu? Saya beri contoh saja. Mungkin ada sekitar 5 yang saya beri contoh. Pertama, Tuhan mendampingi orang Israel dalam tiang awan. Dalam tiang awan. Pertanyaan saya, kenapa nggak Tuhan Allah datang langsung aja? Kenapa mesti tiang awan mendampingi? Itulah Tuhan memakai visualisasi. Tuhan memakai sarana tertentu untuk menunjukkan kuasanya. Tadi yang pertama awan. Yang kedua, tiang api. Tiang api. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Allah tidak langsung aja? Kenapa harus pakai tiang api? Karena manusia makhluk visual. Dia ingin melihat sesuatu yang ajaib itu dalam visualnya. Dia nggak percaya kalau hanya, ya kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, beriman seperti Thomas. Kalau saya tidak melihat dan menyaksikan, saya nggak percaya gitu. Kira-kira begitu. Maka Tuhan memberi visualisasi dengan tiang api atau menampakkan diri kepada Musa dalam rupa api di semak belukar. Kalau dipikir-pikir, Tuhan Allah itu bukankah dengan cara itu membuat kita menyembah api, Bapak Ibu? Kan kalau dipikir-pikir secara nalar konyol, itu kalau kita lihat api itu nanti kejadian Musa itu kan bisa saja salah paham. Oh, jangan-jangan Tuhan itu adalah api. Tapi bukan begitu maksud Tuhan. Tapi dia bisa menggunakan semua alat-alat itu untuk menampakkan kuasanya untuk menjadi sarana. Tiang api. Sekarang yang ketiga. Minggu lalu Bapak Ibu, kita mendengar bacaan mengenai penampakan Tuhan, teofani. Penampakan Tuhan kepada Abraham di Mamre. Oke. Menampakkan diri dalam 2 rupa manusia. Bapak Ibu, kenapa nggak dalam rupa yang lain? Kenapa dalam rupa manusia? Lagi-lagi, manusia diciptakan sebagai makhluk visual. Maka Tuhan akan diri dalam beberapa sarana-sarana. Kali ini dia menampakkan diri dalam rupa manusia. Dan datang kepada Abraham dan memberikan informasi bahwa istrinya akan melahirkan anak bernama Ishak. Itu kan visualisasi penampakan Tuhan. Memakai sarana-sarana. Yang selanjutnya, Tuhan memakai tongkat Musa. Tuhan memakai tongkat Musa untuk membuat mujizat, termasuk ketika melawan Firaun, Bapak Ibu. Mereka bermain ular-ularan, Bapak Ibu pasti pernah baca ya, bermain ular-ularan Bapak Ibu. Ada ilmu sihir dari pihaknya Firaun bertanding dengan Musa dengan memakai tongkat. Lalu mereka akhirnya kalah tukang sihir dari Firaun itu. Memakai apa Bapak Ibu? Baik itu memakai media tangannya Musa maupun memakai media tongkat, Tuhan pakai media itu. Ya kan? Yang kelima, Bapak Ibu. Anda masih ingat ketika Tuhan Allah melihat orang-orang Israel dipagut oleh ular tedung di padang gurun? Apa yang diperintahkan kepada Musa? Mendirikan patung ular tembaga. Mendirikan patung ular tembaga. Kenapa nggak mendirikan yang lain Bapak Ibu? Ya Tuhan Allah mau memakai sarana-sarana itu. Bukankah patung dilarang? Tunggu dulu Bapak Ibu. Itu kedangkalan yang kita temukan selama ini karena apa? Hanya mengutip satu ayat.
tidak melihat konteks holistiknya. Memerintahkan Musa membuat patung ular tembaga. Keluaran 25, saya tambahkan lagi 6. Tuhan Allah memerintahkan membuat patung kerub. Kerub adalah makhluk surga. Jika berhadapan dengan Keluaran 20 kan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi. Kalau hanya sampai di situ, maka pertanyaannya, mengapa Tuhan Allah menyuruh membuat patung ular? Bukankah ular itu makhluk di bumi? Kenapa di Keluaran 25 Tuhan Allah menyuruh membuat patung kerub? Bukankah kerub itu makhluk surga? Bukankah dengan demikian ini kontradiksi, Bapak Ibu? Maka supaya tidak kontradiksi, pakailah cara yang digunakan oleh Gereja Katolik. Melihat holistik, melihat konteks, melihat maksud, melihat makna, melihat tujuan. Tapi yang sering terjadi di luar sana, mereka tidak lihat itu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah cukup panjang 12 menit saya berbicara. Ya, saya kira sampai di situ penjelasan visualisasi yang saya berikan mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham maksud saya. Jadi sejak zaman purbakala, Tuhan Allah selalu menggunakan sarana untuk menampakkan dirinya. Dan ketika pada zaman abad pertama, di mana masa-masa itu banyak lambang-lambang, simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan iman Kristiani, ya, dalam bentuk simbol-simbol, sarana-sarana. Makanya nanti di ayat kitab suci dikatakan, iman itu tumbuh karena pendengaran, bukan karena menghafal. Iman tumbuh akan pendengaran akan firman Tuhan. Bukan iman tumbuh karena menghafal seluruh Alkitab. Bukan itu. Menghafal boleh saja seperti saya, Bapak Ibu. Dari tadi saya cerita, saya tidak pakai catatan. Karena memang saya baca seluruhnya. Waktu saya kuliah, disuruh meringkas. Jadi Bapak Ibu disuruh baca seluruh kitab Kejadian. Lalu disuruh menceritakan ulang dalam tulisan sendiri. Nah itu makanya banyak yang saya hafal ceritanya. Demikian juga kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Kitab para nabi. Disuruh setelah membaca dalam waktu seminggu, disuruh menceritakan ulang dengan cerita kita sendiri. Tanpa keluar dari konteks cerita yang ada.